وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap, yang saya ta'azimi segenap para habaib Habib Saleh bin Ali Al-Khidid, Habib Hashim bin Idrus Al-Jufri, Habib Riza Ba'abud, hafizahumullah wa mata Allah ala tuli hayatihim. Semoga Allah jaga mereka, kasih umur panjang dan dapat senantiasa membimbing kita, mengajak kita untuk semakin mencintai dan mencontoh daripada kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para muhibbin, para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi saya ngisi ya. Permintaan Habib Hasim, Habib Alwi tadi, Habib Soleh harusnya lebih afdal tadi ngisi daripada saya. Beliau nggak mau. Harapannya kalau yang ngisi baru itu biasanya dengar lebih senang. Karena wataknya manusia itu senang sama yang baru. Ya, sudah punya istri 10 tahun, 20 tahun, lihat yang baru lebih kadang yang lama lebih cantik. Karena watak manusia itu senang sama yang baru, tapi jumpa lagi sama yang lama sekarang. Mudah-mudahan nggak bosan. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di minggu-minggu lalu saya selalu bahas soal wifi ya. Apa hotspot, wifi, sekarang nggak bahas itu lagi. Tapi jangan lupa data mati, wifi on, sambung sama hotspotnya Rasulullah. Yang punya utang lupakan dulu, punya istri lupakan dulu sementara, ya, jangan lama-lama. Sementara yang diingat adalah baginda Muhammad SAW. Kalau 2 minggu yang lalu saya sampaikan ini bagaimana perjuangan daripada baginda Muhammad SAW kepada kita. Atau di pekan sebelumnya kita bahas ini tentang bagaimana cintanya mereka para sahabat kepada baginda Muhammad SAW. Bagaimana mereka tidak mau lepas hidupnya kecuali bersama dengan Rasulullah. Sehingga bagi mereka surga tidak indah kalau di dalamnya tidak bersama baginda Muhammad SAW. Itu kita bahas minggu-minggu yang lalu. Yang mana cinta kepada Rasulullah adalah wajib. Ya? Cinta kepada Rasulullah adalah wajib. Karena daripada seluruh anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, apa yang terbaik, apa yang terbesar? Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh benar-benar kata Allah dalam Al-Quran, sungguh benar-benar Allah telah berikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Ini ketika Allah utus di antara mereka seorang rasul daripada kalangan mereka, yaitu baginda Muhammad SAW. Bahkan Allah perintahkan kita bergembira akan kehadiran beliau. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad dengan fadilah dari Allah. Ulama mengatakan yang dimaksud fadilah adalah ilmu. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah. Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu daripada baginda Muhammad SAW, sekaligus seorang ahli tafsir, beliau mengatakan yang dimaksud di ayat ini rahmat adalah sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang dimaksud adalah baginda Muhammad. Apa kata Allah? Qul, katakan oleh Muhammad dengan fadilah berupa ilmu dan dengan rahmat berupa wujudnya baginda Muhammad SAW. Wa bidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu hendaklah kalian bergembira. Saya tanya sekarang, siapa yang nyuruh bergembira dengan lahirnya Nabi? Yang menyuruh adalah Allah. Ini firman yang saya sampaikan. Al-Quran, ayat Allah, dengan fadilah, dengan rahmat, yaitu Rasulullah, hendaklah kalian bergembira. Bahkan kalau ada orang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta kepada Allah, ingat cinta kepada Allah ditolak kalau nggak cinta kepada Rasulullah. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, orang mengatakan saya cinta Allah,
Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah perintahkan Rasulullah ngomong sama umatnya, ngomong kepada sahabat, kalau kalian cinta sama Allah, ikut saya. Allah yang nyuruh. Artinya kalau ada orang dia mau cinta kepada Allah, Allah palingkan pandangannya untuk melihat baginda Muhammad SAW. Di ayat ini tidak dikatakan fattabi'u dini, fattabi'u syariati, tapi fattabi'uni. Allah menyuruh Nabi Muhammad tidak mengatakan ikuti agama saya, ikuti daripada syariat saya, tapi Allah perintahkan ikuti saya. Ini seluruh jati diri daripada baginda Muhammad SAW. Artinya dalam kata lain, kalau cinta sama Allah haruslah cinta kepada Rasulullah. Bagaimana Anda mau ikuti seluruh yang ada pada Rasulullah kalau enggak dengan cinta? Orang itu butuh cinta supaya jadi pengikut. Bahasa kerennya follower. Bahasa kerennya follower yang suka Instagraman. Followermu berapa? Semakin banyak follower berarti semakin banyak yang cinta. Kita mengatakan saya cinta Rasulullah, berarti kita harus jadi followernya siapa? Followernya Rasulullah. Maka inilah kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, barulah cintanya dibalas sama Allah. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Kalau orang mengatakan saya cinta Allah, nggak cinta Rasulullah, Allah nggak akan balas cintanya. Alias cintanya dia kepada Allah adalah palsu. Cintanya palsu. Mungkin yang jalan adalah nafsu, ya. Ya kalau cinta segera dinikahi, jangan cuma digandeng terus, berarti cuma nafsu, bukan cinta. Ya, orang cinta Allah harus cinta kepada baginda Muhammad SAW. Bahkan kata Rasulullah dalam satu hadis, ahibbullah liman yaghdukum bihi min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Ini syarat sekarang. Tadi kalau dikatakan orang cinta sama Allah harus cinta sama Rasulullah, di hadis ini sekarang lebih jelas. Kata Rasulullah, cintalah kalian kepada Allah lima yaghdukum bihi min ni'ami, terhadap segala nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian yang telah kalian rasakan. Dikasih hidup, bisa nafas, bisa sehat, punya istri, punya anak, bisa makan, harus cinta kepada Allah karena Allah yang kasih. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintalah kalian kepada diriku, kata Rasulullah, karena cinta kalian kepada Allah. Cinta Allah enggak cinta sama Rasulullah palsu. Berikutnya, wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintalah kalian kepada ahli baitku, kepada zuriyahku, kepada keturunanku bihubbi, karena cinta kalian kepada diriku. Sekarang jadi jelas. Orang mau cinta sama Allah, jalannya harus cinta kepada Rasulullah. Orang mau cinta sama Rasulullah harus cinta kepada ahli baitnya Rasulullah. Alhamdulillah majelis ini nggak pernah sepi, kecuali selalu ada habaib, selalu ada ahli baitnya Rasulullah, selalu ada zuriyahnya Rasulullah, selalu ada keturunannya Rasulullah. Saya kasih tahu, Rasulullah kalau pulang dari perang, ya, Rasulullah kalau pulang dari perang, siapa yang pertama kali dicari oleh Rasulullah? Beliau habis perang ini, pulang dari peperangan, langsung menuju rumah Fatimah, dicari kedua cucunya, kedua anaknya, Al-Hasan dan Al-Husain. Nggak langsung cari istrinya, tapi ini yang dicintai. Ini yang dicintai. Siapa yang berani naik di punggungnya Rasulullah kecuali cucunya Rasulullah? Dan Rasulullah tidak marah, karena itu adalah kecintaan Rasulullah. Maka kalau sekarang saya tanya, ketika Rasulullah duduk sekarang di majelis ini, yang kita yakin Rasulullah hadir di majelis ini, siapa yang pertama ingin didatangi Rasulullah? Mereka cucu-cucu baginda Muhammad SAW. Maka dekatnya kalian, cintanya kalian kepada mereka para habaib, kepada mereka para ahlul bait adalah beruntung. Kenapa? Karena Rasulullah selalu ingin duduk dengan mereka. Rasulullah selalu ingin jumpa dengan mereka. Mau nggak mau, kalau Anda duduknya sama orang yang selalu didatangi sama Rasulullah, maka pasti duduk kalian akan bersama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa mendidik seorang anak, banyak orang salah kaprah. Yang penting anak saya dari kecil cinta Al-Quran yang utama, itu salah. Mungkin bingung gitu, bukankah anak diajari Al-Quran yang utama? Saya katakan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyyakum wa hubbi ahla baiti wa qira'atal Quran," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, didiklah anak-anak kalian. Ini orang tua di sini, ya. Ini alhamdulillah majelis ini banyak anak kecil dan penataannya saya senang. Kenapa? Anak kecil nggak kumpul sama anak kecil, didampingi sama orang tuanya, sama abahnya. Ini bagus supaya nggak lari. Ini dan sesuai dengan hadis ini Nabi mengatakan, didiklah anak kalian 3 hal. Apa yang pertama? Hubbi nabiyyakum, cintalah kepada nabi kalian. Wa hubbi ahla baiti, cintalah kepada ahli baitnya Rasulullah. Baru yang ketiga, qira'atul Quran. Yang keberapa yang Al-Quran? 3. Siapa pertama? Rasulullah. Siapa yang kedua? Ahli baitnya Rasulullah. Baru yang ketiga Al-Quran. Kenapa pertanyaannya? Kok enggak Al-Quran lebih dulu? Contohnya sudah ada, nggak nunggu zaman sekarang. Di zamannya baginda Muhammad SAW. Kalau sekarang mungkin Anda tahu berapa banyak orang benci sama Habaib, berapa banyak orang nggak senang sama keturunan Rasulullah, berapa banyak orang memfitnah daripada mereka keturunan Rasulullah. Nggak nunggu zaman sekarang, zaman Nabi sudah ada. Selesai dari peperangan, Rasulullah sedang ingin membagikan daripada harta rampasan perang. Ada orang datang. Ada orang datang mengatakan kepada Rasulullah, sebetulnya yang dia sampaikan kata-katanya baik, kata-katanya dakwah, cuma yang dituju salah. Dia katakan kepada Rasulullah, "Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah." Kamu bagi yang adil, baginya yang adil. Sebetulnya dikatakan baik, nyuruh orang bertakwa, nyuruh orang untuk adil. Tapi yang diajak ngomong Rasulullah, ada apa tidak? Tidak ada, tidak sopan. Apa kata Rasulullah? Kalau saya tidak bertakwa, lalu siapa di dunia ini orang yang bertakwa? Kata Rasulullah. Kalau saya tidak adil, lalu siapa di dunia ini orang yang adil? Allah. Sahabat gerak, orang itu pergi. Ya, sahabat sudah gerak. Sudah Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya mau penggal orang itu." Kata Rasulullah, "Kalau kamu mau penggal, silakan." Rasulullah tidak larang, silakan. Rasulullah ingin kasih pelajaran di sini, dia ingin kasih pendidikan. Maka berangkatlah Sayyidina Abu Bakar menuju orang tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar balik, ditanya sama Rasulullah, "Sudah kau bunuh orang itu?" "Belum ya Rasulullah." "Kenapa?" "Bagaimana saya mau bunuh orang sedang sholat? Dia orang ahli ibadah, kerjaannya sholat, baca Quran, puasa. Ini orang ibadah bagus, ya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya, mau dia sholat saya bunuh." "Silakan," kata Rasulullah. Berangkat Sayyidina Umar, kemudian balik lagi, "Sudah kau bunuh wahai Umar?" "Belum ya Rasulullah." "Kenapa tidak kau bunuh?" "Bagaimana saya mau bunuh orang sedang baca Al-Quran, kerjaannya sholat, baca Quran." Saudara Ali berdiri, "Ya Rasulullah, mau sholat baca Quran saya penggal kepalanya." "Silakan berangkat." Balik Saudara, "Sudah kau bunuh?" "Belum." "Kenapa?" "Orangnya sudah pergi." Ini akibat belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar kitab, tapi nggak cinta kepada Rasulullah. Ini urutan harus paham. Baik kata Nabi, ajarkan anak kalian 3. Yang pertama, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, supaya dia bisa beradab kepada keluarga Rasulullah. Baru yang ketiga, baru baca Quran. Kalau baca Qurannya sudah ada cinta kepada Rasulullah, sudah ada cinta kepada keluarga Nabi, otomatis itu Al-Quran dibaca enak, masuk dalam hati. Kalau nggak ada cinta sama Rasulullah, nggak ada cinta kepada keluarga Nabi, baca Quran, belajar Al-Quran, berhentinya cuma di kepala, nggak masuk ke hati, isinya cuma debat. Isinya cuma debat, bahas maulid nggak habis-habis, bahas tahlil nggak habis-habis. Nah, ini peran daripada majelis-majelis seperti ini, yaitu mendidik kita untuk cinta Rasulullah, mendidik keluarga kita, anak-anak kita untuk cinta kepada baginda Muhammad SAW. Dan bagi orang tua yang sadar betul tanggung jawabnya, tidak akan melepaskan kecuali dia bawa anaknya di majelis seperti ini. Dia kenalkan kepada Rasulullah. Bagaimana bangganya orang tua kalau sampai anaknya cinta sama Rasulullah. Bayangkan anak sekarang cintanya sama superhero, cintanya sama Spiderman, sama Batman,
Mau beli baju, bajunya Batman. Gaya ngomongnya kayak gaya ngomongnya Batman. Semua ditiru semuanya. Bayangkan anak kita cintanya Rasulullah. Dia akan tanya, wahai abah, bagaimana berpakaian Rasulullah? Wahai ibu, bagaimana cara makan Rasulullah? Bagaimana duduknya Nabi, ngomongnya Nabi? Ini kalau yang dididik pertama kepada anak adalah cinta Nabi, otomatis dia akan cinta kepada semua yang dilakukan oleh Rasulullah, dan dia akan tiru, akan contoh semua daripada tindak tanduk, daripada perilaku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak, enteng. Mengajar Qur'annya gampang, mengajar hadisnya gampang. Kenapa? Bekalnya sudah ada, anaknya sudah cinta kepada Rasulullah. Kalau nggak kayak ini, yang bahaya. Kalau nggak kenal sama Nabi, anaknya itu yang bahaya. Makanya kenapa Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini ayat agak ngeri. Apa firman Allah? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian terdapat musuh bagi kalian. Musuh, kata Allah. Bahkan Allah bertegas, fahdharuhum, hati-hati kalian dari mereka. Suami, hati-hati punya istri. Ayah, hati-hati punya anak. Dikasih peringatan sama Allah, jangan sampai istrimu jadi musuhmu, jangan sampai anakmu jadi musuhmu. Ketika beliau SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, semua kalian pemimpin, semua kalian penggembala, dan kelak kalian akan ditanya terhadap apa yang kalian gembala, yang kalian kontrol, yang kalian pimpin. Orang belum berkeluarga, dia pimpin matanya, dia pimpin lisannya, dia pimpin tangan kakinya, dia pimpin pikirannya, dia pimpin hatinya. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad mengatakan, orang kalau mau bermaksiat, dia gunakan tangannya maksiat, dia gunakan kakinya maksiat, sebetulnya itu tangan ngomong, tangan itu berbicara, kaki itu berbicara. Kepada siapa? Kepada pemiliknya. Jangan kau pakai tangan saya untuk maksiat, jangan kau pakai pukul orang. Maka ketika orang itu tetap memukul orang, tetap dia gunakan untuk menenggak minuman tangannya, dia berkata, ya Allah, saya sudah larang orang ini, ya Allah. Tapi dia nggak mau dengar, saya berlepas diri. Dipakai kakinya jalan ke diskotik, ke tempat mabuk-mabuk, ke tempat yang nggak baik. Ini kaki ngomong, jangan kau pakai saya untuk maksiat. Ternyata tetap dia kerjakan, karena memang kita yang kontrol, bukan kaki kita jalan sendiri. Itu nikmat, tapi setiap nikmat diminta tanggung jawab. Maka saya berlepas diri, ya Allah. Apalagi sudah beristri, tanggung jawabnya bertambah istrinya. Punya anak, bertambah anaknya. Jadi RD, tanggung jawab sama orang satu kampung. Jadi wali kota, tanggung jawab sama orang satu kota. Presiden, tanggung jawab sama satu negara. Ada yang maksiat, tanggung jawab. Jadi ustad, tanggung jawab sama muridnya. Dia jadi apa di murid? Kenapa nggak bisa sholat yang benar? Kenapa kok puasanya salah? Ditanya ustadznya. Kenapa kok jadi ustadz muridmu kayak gini? Ditanya dia sehat. Ya, maka anggaplah ada seorang lelaki ahli ibadah, ahli ilmu, masuk ke dalam surga Allah, dihisab amal baik banyak. Amal baiknya banyak, kerjaannya majelis maulid, datang ke masjid sholat jamaah, datang majelis ilmu, dihisab masuk surga Allah. Giliran istrinya dihisab oleh Allah. Kamu waktu di dunia, kamu keluar dari rumahmu, tampak auratmu oleh orang yang bukan mahram bagi dirimu. Apa istrinya mengatakan, ya Allah, betul, saya di dunia, saya keluar rumah, aurat saya tampak sama orang yang bukan mahram bagi saya. Tapi ya Allah, suami saya nggak pernah melarang, suami saya nggak pernah marah, suami saya bahkan kasih saya uang, disuruh ke salon, dandan yang cantik, digandeng, dipamerkan di kondangan sama teman-temannya. Ini zaman sekarang. Kalau sudah mau kondangan, biasa ngasih uang cuma 50, 500. Nang salon. Dandan sing ayu. Begitu cantik istrinya, dibawa ke kondangan, dipamerkan sama temannya. Loh, istri saya protes istrinya.
Betul ya Allah, tapi suami saya nggak pernah marah, nggak pernah marah. Kalau engkau azab saya ya Allah, azablah suami saya di'fain minal azab, 2 kali dari siksa. Siksalah suami saya 2 kali lipat dan suaminya disiksa oleh Allah. Siapa yang maksiat? Istrinya. Istrinya dihukum oleh Allah, disiksa. Suaminya 2 kali lipat siksa. Biar anaknya dihisab sama Allah. Dihisab anaknya, kamu dulu nggak sholat. Dulu kamu sholat tapi sholatmu salah, sholatmu keliru. Anaknya protes kembali kepada Allah, ya Allah, betul saya nggak sholat saya salah, tapi abah saya, ayah saya, bapak saya nggak pernah didik saya sholat. Saya cuma dimasukkan ke TPQ, cuma dimasukkan tempat ngaji, cuma dimasukkan ke madrasah, pondok, atau didatangkan ustadz ke rumah saya, tapi nggak pernah ditanya sholat saya sudah benar apa enggak. Bapak saya nggak pernah tanya, nggak pernah ngetes saya. Jadi kalau engkau azab ya Allah diri saya, azablah bapak saya, di'fain minal azab. Yang maksiat anaknya, bapaknya 2 kali lipat. Inilah yang dimaksud oleh Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Hati-hati dari mereka. Sayang sama istrinya, cinta istrinya, hati-hati. Jangan sampai ini jadi bumerang di akhirat. Jangan sampai istrinya yang menarik ke neraka. Jangan sampai anak-anaknya yang menarik ke neraka. Karena nggak bisa dididik dengan baik. Ini alhamdulillah para di majelis ini tujuan utama adalah supaya cinta kepada Rasulullah. Ingat yang saya sampaikan pekan lalu, ulama mengatakan syaratul mahabbah al-mutaba'ah. Syaratnya orang itu dikatakan cinta kepada orang yang dia cintai adalah ikut kepada yang dia cintai. Kalau cintanya Rasulullah, pasti dia akan tiru semua yang ada pada Rasulullah. Bagaimana cara cinta yang baik sama Rasulullah? Insya Allah dibahas kesempatan akan datang, waktunya sudah lewat. Insya Allah yang sedikit jadi manfaat keberkahan daripada para habaib yang ada di majelis ini, kecintaan kita kepada mereka. Insya Allah Allah limpahkan kepada kita taufik sehingga kita mampu memahami apa yang disampaikan, dan Allah tambah taufik tersebut sehingga kita mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqana tafarraqan ma'suman wa la taj'alna wa la ma'ana wa la fina syahiyyan wa la mahruman wa la madruban wa la ma'suman. Allahumma ajina min al-ghaibi wa ajina min al-ghaibi Allahumma ajina min al-ghaibi wa ajina min al-ghaibi Allahumma arzuqna min al-quli afarha wa min al-abhan asfaha wa min al-a'mal azkaha wa min al-akhlaq riyabaha wa min al-arzaq jazaraha wa min al-afiyah akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri 'arsyihi sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.